Kita ini meskipun muda tetapi anggota gereja. Dan kita tidak mau, nggak peduli dengan apa yang sedang menjadi perhatian gereja. Di bulan September ini gereja sedang mengajak anggotanya, tak terkecuali kita, memberi perhatian terhadap sabda Tuhan, terhadap kitab suci. Tadi kita sudah diskusi kelompok kecil mengenai kesulitan atau mengenai hal baik yang selama ini dirasakan sulit dilakukan. Lalu yang kedua itu mengenai kata-kata atau kisah dalam kitab suci yang bagi kita itu menyentuh hati. Seperti yang tadi saya katakan, gereja itu hidupnya hanya dari berbagi, hanya dari sharing. Maka kalau nggak ada semangat berbagi, nggak ada semangat sharing, anggota gereja menjadi miskin. Nah, kita bersyukur karena kita tinggalnya di asrama, sehingga kita mudah untuk sharing, untuk berbagi. Saya membantu supaya ada kesempatan untuk itu, untuk berbagi, untuk sharing mengenai yang tadi didiskusikan. Nah, supaya memperkaya, silahkan yang tadi didiskusikan dalam kelompok kecil, sekarang dibagikan. Nanti kalau ada yang kurang, bisa dilengkapi oleh orang yang lain. Kalau ada yang sudah ngantuk, boleh tidur. Sudah ngantuk belum? Silahkan. Siapa yang mau mulai dulu? Kelompok mana? Kelompok sana atau sini? Negeri. Hah? Yang dalam negeri atau luar negeri? Yang luar negeri dulu. Ya. Hal baik yang sulit dilakukan, menegur orang, suka menunda omongan, tidak ngomongin Sudah apa yang kedua? suka menunda-nunda omongan. Maksudnya apa itu? Kayak disuruh ngomong ke sini tapi entar ngomongnya gitu. Oh. Nah, terus Tidak ngomongin orang, belajar, terus tidak ngomong kasar, tidak suka marah-marah. Kitab sucinya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. apa? Terus yang kedua, Petrus 5 ayat 7. Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Terus, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lalu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dah. Terus, Ya, terus udah. mau dilengkapi oleh anggota kelompok? Hah? Cukup. Jangan mengambil dia dari Tuhannya. Apa? Kamu boleh mencintainya, tapi jangan. Kamu boleh mencintainya, tapi jangan ambil dari Tuhannya. Oh, ya. Silakan yang kelompok yang di dalam. Hal baik yang sulit dilakukan apa? Hal baik yang sulit dilakukan yaitu susah bangun pagi, tidak melaksanakan piket tepat waktu, jarang berdoa bersama, sering terlambat ke sekolah, jarang ikut berkumpul bersama, susah diatur, tidak menaati aturan orang tua, Terus jarang belajar, jarang ke gereja, tidak terlibat dalam lingkungan. Terus yang keduanya? yang kitab sucinya, ayat kitab suci yang menyentuh hati-hati. Silahkan. Baca dong. Ya, nggak apa-apa. Ayat kitab suci atau kisah dalam kitab suci yang menyentuh di hati. Ayat kitab sucinya, garam dan terang dunia. Tuhan menciptakan langit beserta isinya. Kasihanilah musuhmu seperti aku mengasihi dirimu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ucapan Yesus, aku dalam kamu, kamu dalam aku. Sudah. Tangan. Ini
ini kok nggak tepuk tangan. Ya, ketika kita mendengarkan mengenai hal-hal baik yang sulit dilakukan, yang tadi disampaikan oleh kelompok yang di luar negeri dan yang di dalam negeri, yang di luar ruangan dan yang di dalam ruangan. Nah, kalau mendengar itu apa yang kita rasakan, yang muncul dalam benak ketika mendengar sambil merenungkannya? Ya kan tadi kan banyak ya yang apa sih yang sulit dilakukan. Dari situ tuh kita tuh belajar bahwa apa sih harus yang susah, harus memperbaiki gitu tuh, harus berusaha biar bisa. Jadi harus berusaha supaya yang sulit dilakukan itu jangan lalu nggak pernah dilakukan. Jadi harus berusaha. Siska, apa Siska? Ketika mendengar tadi ada hal-hal baik yang begitu banyak yang ternyata sulit dilakukan. Nah, ketika mendengar itu apa yang muncul dalam benak Siska? Jadi harus punya niat yang lebih supaya pelan-pelan yang sulit itu bisa dilakukan, begitu. Sebelahnya, jangan terulang lagi. Sebelahnya, Harus bisa melawan ego dan kemalasan. harus bisa melawan ego dan kemalasan. Sebelahnya, harus, karena namanya juga hal baik. Hal baik itu penting. Lalu sulit dilakukan, itu kan nggak boleh dibiarkan. Nah, jadi harus ada tanggapan. Kalau ada hal yang baik yang sulit dilakukan, nah ini kan kita harus memperhatikan apa yang muncul dalam benak. Harus apa? Harus berusaha, harus berjuang atau apa? Harus menurut. Harus nurut gitu. Hah? Iya, kalau misalnya kalau disuruh ini tuh harus nurut, jangan pada iya-iyanya doang. Jangan cuma ya doang, tapi harus nurut, harus melaksanakan begitu. Cut Nyadin. Silakan Cut Nyadin palsu. Ya. Dimas ketemu. Hah? Apa? Tolong. Apa ya? Ya nggak tahu. Ini kan seperti orang curhat, ya kan? Orang curhat, lalu masa kita diam saja, ya kan? Ini kan belajar menanggapi. Kalau orang omong itu ya, apalagi ini menurut saya hal yang serius. Nah, kita kan belajar menanggapi. Kalau ada ungkapan yang serius, apalagi ini kan ungkapan mengenai ada hal baik yang sulit dilakukan. Nah, dan itu ditujukan kepada kita, ungkapan itu. Nah, kita kan harus belajar menanggapi. Menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apa? Menjadi baik lagi ke depannya. Menjadi Lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Apa ya? Kok tanya saya? Sekarang gini, kalau ada teman kita yang curhat ke kita, saya itu ada hal-hal baik yang ternyata oleh saya sulit dilakukan. Nah, kalau ada orang yang curhat seperti itu kepada kita, lalu kita menanggapinya bagaimana? Nggak boleh mas-malasan. Hah? Enggak. Enggak boleh apa? Enggak boleh apa? Nggak boleh malas-malasan. Enggak boleh Malas-malasan. malas-malesan. Saya tanggapi ya. Jadi gini, ini belajar ya. Kita belajar bersikap serius terhadap hal serius yang dinyatakan kepada kita.
Saya yakin siapapun pasti juga akan mengalami seperti itu. Tadi kan diungkapkan kepada kita. Nah, kita menghayatinya demikian. Ini ada teman-teman kita yang sedang curhat ke kita. Curhatnya adalah, saya itu mengalami kesulitan. Ada hal-hal yang baik yang harusnya saya lakukan, tetapi saya sulit melakukan. Ini kan curhat kan? Suatu saat kita akan mendapatkan curhatan yang seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita harus merenungkan apa yang dirasakan oleh orang yang curhat kepada kita, yang menyampaikan tadi. Kalau orang sampai curhat kepada kita hal yang penting, itu kan berarti kan kita dipercaya. Mencari teman yang hanya untuk hahaha itu mudah. Tapi mencari teman yang saya percaya untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan saya dalam melakukan hal yang baik, itu kan tidak mudah. Benar nggak? Nah, maka kita berusaha Pertama, kalau suatu saat ada teman kita, ada orang lain yang curhat ke kita, kita harus menghargai, kita harus mendengarkan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, ya kita berusaha untuk memberi semangat, memberi dukungan. Kalau saya mendengarkan tadi, pertama yang saya rasakan adalah ini ternyata ada begitu banyak hal-hal baik yang kita sadar itu perlu dilakukan, tetapi kita ternyata juga mengalami kesulitan melakukan. Dari soal menegur, soal ngomongin orang, lalu soal malas-malasan, soal menunda-nunda, soal nggak pernah ke gereja, soal nggak pernah doa bersama, dan lain sebagainya. Ini semua kan hal-hal yang penting ini. Nah, jadi pertama yang bisa kita katakan adalah, satu, ternyata banyak. Yang kedua, ya jangan berkecil hati karena kita masih punya lembaran putih. Kita masih punya lembaran putih. Kalau istilah buku, yang kita tulisi baru sebagian. Masih ada halaman-halaman yang kosong. Nah, kita harus berusaha supaya halaman-halaman yang tersisa, kalau pakai istilah tadi, kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih niat. Kalau kita ini berusaha menjadi lebih baik dan kita bisa membuktikan menjadi lebih baik, suatu saat ketika kita bekerja, kita akan dipercaya. Kita akan menjadi orang yang dipercaya. Saya mempercayakan tanggung jawab ini kepada orang-orang ini karena sudah terbukti bahwa dia selalu bisa mengusahakan menjadi lebih baik. Pertama, diri sendiri yang dibuat menjadi lebih baik. Kalau orang sudah biasa seperti itu, ketika diberi tanggung jawab, nah tanggung jawabnya itu kan sebenarnya ini tolong diurus supaya menjadi lebih baik dan bukan mundur, bukan menjadi lebih buruk. Jadi sebenarnya arahnya ke sana. Lalu yang kedua juga bagus ya, karena tadi kan semua ingat tentang kisah di kitab suci, tentang bunyi di kitab suci. Dan kalau saya mendengarkan tadi, memang macam-macam. Yang sama adalah namanya kitab suci. Tetap saja itu kata-kata yang suci. Itu kata-kata yang baik, toh. Seperti kata misalnya jangan bermalas-malas, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu kan hal yang bagus. Nah, saya kira kita perlu mensyukuri ini. Lalu kemudian kita juga berusaha dengan dituntun oleh firman, jangan bermalas-malas untuk memperbaiki supaya yang sulit itu pelan-pelan bisa diatasi. Itu yang disebut kita nggak dikuasai kesulitan, tapi menguasai kesulitan.
Kita nggak diperbudak oleh kesulitan, tetapi kita menjadi tuan kesulitan. Hore. ini hasil makan nasi goreng. Apa yang kita ungkapkan hasil makan nasi goreng.